Gerbangnya posisinya. Inilah Pelingge. Oke, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Saat ini kita dalam perjalanan menuju sebuah pura, di mana pura ini berada di lereng gunung, yaitu Gunung Jeneng. Nah, di manakah Gunung Jeneng itu? Nah, jadi ada beberapa keunikan atau yang menarik dari pura ini dibandingkan dengan pura lain, di mana kita sembahyang harus melukat dulu. Jadi kita melukat di 3 sumber mata air. Nah, pura ini berada di sebuah lereng, sebuah hutan. Nah, jadi saksikan terus channel Pandai Bali. Oke. Pura ini terletak dekat dengan Pura Besakeh. Sebelum pura dalam puri, belok kiri, ikutin jalan sampai ketemu pertigaan belok kanan. Nah, pura ini sangat mudah ditemukan karena banyaknya tanda untuk menuju ke pura ini, dan masyarakat sekitar banyak yang tahu lokasi pura ini. Oke, jadi kita sudah mau sampai di pura. Nah, ini adalah gerbangnya. Kita memasuki hutan. Nah, saat ini kita ada di pura yang terletak di lereng Gunung Agung dengan suasana alamnya yang tenang, damai, hening, dan sakral. Terletak di Dusun Puragai, Desa Pempetan, Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali. Nah, walaupun letaknya di sebuah lereng dan keberadaannya pura ini di tengah hutan, pura ini bisa dicapai dengan kendaraan, baik itu mobil maupun bus, bisa langsung parkir di depan pura. Pura ini memang belum begitu populer jika dibandingkan dengan pura Bali lainnya, pura Bali kuno lainnya, ya seperti Pura Besakeh, Uluwatu, Tanah Lot, Lempuyang, ataupun pura Kayangan Jagat lainnya. Pura yang lebih dikenal dengan nama Pura Tapsai ini sejatinya adalah Pura Pajenengan. Nama Pajenengan itu menurut informasi diambil dari nama Gunung Jeneng yang ada di wilayah ini, yaitu di lereng Gunung Agung. Nah, sedangkan nama Pura Tapsai yang disematkan pada Pura Pajenengan Agung ini terasa cukup asing kesannya. Nah, seperti nuansa Cina. Benarkah demikian? Nah, tentu tidak, karena nama tersebut singkatan dari kata Metapa Sai Sai, atau dalam bahasa Indonesia bertapa atau bersemadi setiap hari. Karena kata-kata tersebut Metapa Sai Sai seringkali diucapkan menjadi kata Tapsai. Nah, konon memang Pura Pajenengan Agung atau Jeneng Agung ini memang tempat bertapa atau bersemadi. Belum ada sumber pasti akan sejarah Pura Tapsai ini, namun perubahan terakhir pada tahun 2000 sehingga kita temukan sejumlah peneliti sampai saat ini. Oh, Dika demen nggih? Oh, mencerang mata Dika nggih.
Pura Tapsai ini terdiri dari 3 konsep mandala seperti keberadaan pura lainnya. Nah, persembahyangan di Pura Pejenengan Gunung Tapsai ini dimulai dari Nistaning Mandala, yaitu Pelinggih Ratu Penyarikan Pengadang-adang. Pelinggih yang paling bawah di sini kita hanya mengaturkan canang. Pertama kita di sini ngaturan pioning di Pura Penyarikan Pengadang-adang. Nah, inilah dia pelinggih Pura Penyarikan Pengadang-adang. Kemudian kita lanjutkan pada sebuah pelinggih batu besar yang bertuliskan huruf sastra Bali kuno. Pelinggih batu tersebut diibaratkan protokoler dari ide Ratu Mekele Gede Lingsir, perancangan ide Betara selaku sapam di Gunung Puncak Mundi. Oke, jadi barusan kita sembahyang di Pelinggih Ratu Gede Mekele Lingsir. Nah, setelah sebelumnya kita di Pelinggih Penyarikan Pengadang-adang. Nah, inilah dia Pelinggih Ratu Gede Mekele Lingsir, berupa sebuah batu besar yang bertuliskan aksara Bali. Nah, niki pura niki germangku niki aksara Balinya niki niki kenten sampun kenten sekadi dumun nggih. Saking wonten dumun kanten samar-samar niki laris diperbaharui nggih. Diktik malih adasne patah sekali semula nggih. Semula kenten nggih. Berarti dumun memang wenten kenten nggih. Dumun sampun wenten nggih. Berarti niki payogan kenten nggih, payogan ide Betara kenten nggih. Niki payogan ide Betara niki sane melinggih driki kan ide Ratu Gede Mekele Lingsir niki hocap genah jinah niki kenten. Oke, jinah bolong niki. Jinah bolong niki nggih. Oke, kenten. Oke nggih. Nah, wenten kesurupan driki anak alit saking tabanan biangne nenten nyingain jinahe punika tapi anak alit niku nyingain jinah samian niki jinah. Jinah bolong kenten. Oke. Nah, setelah niki dijen niki kenten niki. Nggih, setelah driki raris melukat. Usan melukat muspe ring taman beji, usan ring taman beji, wau ratu yang gane raris keluar sampun nggih. Keluar nggih. Sukses niki jarang. Nah, selanjutnya kita ke sebuah pelinggih, yaitu Pelinggih Widyadari yang di belakangnya terdapat sebuah pohon besar yang disakralkan. Oke, jadi setelah tadi kita sembahyang di Pelinggih Ratu Gede Mekele Lingsir, nah inilah dia Pelinggih Widyadari. Nah, di sini kita matur pioning sebelum nanti kita ke pengayengan Ratu Dalem Pet Nusa Penida. Nah, setelah mengaturkan canang di Pelinggih Widyadari, dilanjutkan sembahyang ke pelinggih yang berdampingan di sana, yaitu penghayatan dari ide Ratu Dalem Pet Nusa Penida, yaitu Ratu Niang Mungkur yang merupakan rajanya dari para jin. Tahap selanjutnya adalah ke pelinggih pengayengan Dalem Pet. Lalu nanti langsung melukat di beji.
sembahyang dulu di pengayangan dalam pet ring Nusa Penida, dalam pet Nusa Penida. Nah, setelah itu baru kita melukat ring beji. Sebelum kita memasuki Madya Mandala, kita diwajibkan untuk persembahyangan berlanjut lagi ke Pura Beji dan melukat dengan tirta yang dikenal dengan tirta bang. Kita melukat di Beji. Nah, Beji ini ada 3 sumber mata air, yaitu tirta bang, tirta putih, dan tirta selam. Nah, kita akan melukat di sini sebelum kita ke Madya Mandala dan Utama Mandala. Mangku Pengemban Pura menyebutkan ada 3 tirta dari kelebutan atau sumber mata air berbeda di pura itu, yakni Pura Tirta Bang, Tirta Selam, dan Tirta Putih. Tirta Bang dan Tirta Putih bisa ditemukan di Pura Beji ini, sedangkan Tirta Selam bisa kita tunas di Utama Mandala Pura. Genah melukat ring Pura Tapsai. Jadi di sini ada 3 sumber mata air, yaitu Tirta Bang, Tirta Putih, dan Tirta Selam. Keberadaan sebuah pelinggih yang merupakan beji dari Ida Betara pelinggih tersebut mensiasati kendala tempat melasti Ida Betara yang berada di lereng bukit, sehingga air yang mengalir ke pelinggih beji tersebut berasal dari 3 titik tirta yang berada di atas bukit puncak Mundi, yaitu Tirta Batu Putih, Tirta Batu Selam, dan Tirta Batu Tengah. Nah, untuk video lengkapnya sewaktu kita melukat bisa saksikan di video sebelumnya di channel Pandai Bali, atau klik link di atas sembari klik subscribe channel Pandai Bali bagi semeton yang belum mensubscribe. Nah, setelah kita rangkaian persembahyangan dan melukat di Beji, baru kita perkenankan untuk memasuki area Mandala, area Madya Mandala. Selanjutnya pada tahap selanjutnya kita membakti atau sembahyang di Pura Beji. Nah, ini kita menuju Pura Beji.
Oke, kita baru saja sembahyang setelah melukat ring beji. Nah, inilah dia pura beji. Nah, jadi sebelum kita nangkil di Madya Mandala dan Utama Mandala, kita wajib untuk melukat di beji dan sembahyang di sini. Nah, di pura beji ini ada sebuah pohon, namanya pohon celunut. Nah, ini dia pohon celunut. Nah, di sini juga ada 3 pelinggih. Nah, ini di sini juga ada pelinggih Ratu Dukuh. Jadi di Pura Tapsai ini juga ada pelinggih Ratu Dukuh. Jadi setelah di Pura Beji ada jalan turun, ada pelinggih Ratu Dukuh. Dan selanjutnya kita ke Madya Mandala Pura Tapsai. Memasuki kawasan Madya Mandala terdapat sebuah pelinggih Ganesha yang beristana Ida Betara Sangyang Ganapati atau Ganesha selaku perwujudan Ida Betara rambut sedana yang memberikan perlindungan dan pemusnah rintangan bagi umat manusia. Letak bangunan tersebut agak menyamping di sebelah kiri pura dengan di belakangnya juga terdapat pohon besar yang disakralkan serta beberapa buah balai pesanakan. Oke, saat ini saya ada di Madya Mandala Pura Tapsai. Nah, inilah dia setelah tadi kita sembahyang di Pura Beji. Tentunya kita melukat sebelum kita sembahyang di Pura Beji. Nah, setelah itu baru kita sembahyang di Madya Mandala. Madya Mandala ini ada pelinggih Ganesha, yaitu linggih Sangyang Gana. Di sini areal puranya cukup luas. Di sini ada beberapa pelinggih dan juga ada jinang di sini. Nah, di sini sebelum kita nanti ke Utama Mandala. Jadi menurut pemangku bahwa Pura Tapsai ini tidak ada hubungannya dengan Cina. Mungkin kalau kita mendengar dari namanya Tapsai itu mungkin kita menghubungkan dengan Cina, tetapi tidak ada hubungan dengan Cina. Jadi
Tapsai itu dari kata bertapa, bertapa sesai atau bertapa sesai, bersemedi sesai. Jadi karena sering disebut jadilah Tapsai gitu loh. Jadi pura Tapsai. Nah, jadi pura Tapsai ini dulu namanya Pura Pejenengan. Setelah persembahyan di Pelinggih Madya Mandala, kita naik tangga menuju kawasan utama Mandala, merupakan inti dari bangunan Pelinggih Ida Betara Tri Upasedana Sang Hyang Ganapati. Nah, sekarang kita rencananya ke Utama Mandala. Nah, untuk menuju Utama Mandala ini kita menaiki berapa tangga. Nah, mungkin ini sekitar 30 tangga lebih. Jadi Utama Mandala ini lokasinya di atas, luhurnya dari Pura Tapsai. Nah, jadi inilah dia data dari atau profil dari Pura Tapsai. Jadi nama pura ini sebenarnya Pura Kayangan Jagat Pejenengan Gunung Tapsai. Alamatnya yaitu Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, di sini pengemponnya yaitu Banjar Adat Puragai. Nah, alamatnya di Banjar Dinas Puragai, Pempatan, Kecamatan Rendang. Oke, kita akan menuju di Utama Mandala. Hari mulai gelap saat kita memasuki Utama Mandala, jadi gambar video di kawasan ini tak begitu jelas. Oke, jadi ini. Oke, saya sekarang sudah ada di Utama Mandala. Nah, inilah dia situasi dari Utama Mandala. Di Kompleks Utama Mandala terdapat Pelinggih Tri Upasedana yang dipercaya sebagai setana Dewi Sri, Dewi Saraswati, dan Dewi Laksmi. Juga keberadaan Pelinggih Linggayoni sebagai tempat memohon keturunan atau anak. Pemedak biasanya menghaturkan 11 batang dupa di tempat ini sembari memohon apa yang kita inginkan. Nah, menariknya di belakang Kompleks Utama Mandala berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar dan begitu disakralkan. Di sana dulu terdapat arca Linggayoni yang kini terlilit dan menjadi satu ke dalam pohon beringin tersebut. Konon dulu Linggayoni itu sempat dibawa pulang oleh masyarakat, tetapi sesampai di rumah menghilang. Esoknya sudah kembali lagi di pura. Dari sanalah dilinggihkan di depan pohon dan kini dililit sehingga tidak kelihatan. Sarana untuk pengaturan kebiasaan itu penugrahan, mohon apa yang kita inginkan, jumlahnya masing-masing. Tapi kendan niki jerongku niki Iku wanta simbol suksma asap solas punika duaning ring sejeroning aksara punika kocap yanten akan mersidayang uncarang aksara suci nidan punika. Nah nika angin jalan matunas duaning samian nika ring sejeroning kewendan pemuda durung uning ring sejeroning pengucapan om kare suci sane malinggu sane riki kenten. Nah niki maka simbol angin mapinunas napi sane kapiang demugi persidi de nagingin dari hijau dengan mapinunas sutumane punika kan
Pertama jelas nuna sani muasti kerajaan Karahayuan sareng sami tapi kali pun kita luaning pibah jagat kadi mangkin mangde suwice ide micayang panjai ide sami sani wenten maring jagat luaning pibah yang mangkin mangde ide gelis ngulang di jeroning masa samraning sane wenten maring jagat sekali mangde ide panjak sami perside ngemangguhang sane muaste jagat ike di jagat sekali kedek pekenyung seluruh saya daku punike suksemane ritat kali pacang mapinlah tinggi Niki prosesi napi osane? Prosesi nike paten napi yang nuning ring sironing ucapang aksari suci punike nggih niki wenten aksari suci Ong ang ungang dan Sri Dewa Dewi Amarti Suci Suksema Sunia Sarire Namo Swaki. Oke dan ya kita niki. Itu maksudnya. Jantan uning Nike. Oke. Artinya niki simbolisnya kita nggih. Kotak sini dia jantan ya. Nggih. Oke, jadi ini simbolisnya. Samian istidewate ngantos kami akasih peduli ampun jangkep ya tadi. Durung ada nyumpul, bisa durung ada di sini pasti di bangun, sudah untuk maju. Foto. Tadanya. Lewat. Lihat. Ya, inilah. Manjang ring terang masih sama sedana penasihat tujuan ini rasa untuk baca itu masa Saat ini saya sudah ada di Utama Mandala Pura Tapsai. Nah, kita sudah tadi sembahyang di sini. Ada beberapa tahapan kita sembahyang di sini. Setelah selesai melakukan persembahyaan di sini, dilanjutkan persembahyangan di Pelengih Ratu Hyang Bongkut. Pura Tapsai belum diketahui secara persis kapan kemunculannya, sebab diketahui pura tersebut sudah lama berdiri. Dari beberapa sumber, utama dari Lontar Kuntara Buana Bangsul, dipaparkan Pura Tapsai adalah pura yang terletak di kawasan lereng Gunung Toh Langkir atau Gunung Agung. Dalam lontar tersebut disebutkan bahwa ada 3 dewi yang beristana di dalam Pura Tapsai, yaitu Ida Dewi Saraswati, Ida Dewi Sri, dan Ida Dewi Laksmi. Ketiganya disebut dengan betara rambut sedana atau Tri Upa Sedana atau 3 dewi pemberi kesuburan.